Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna barang atau jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mendapatkan keuntungannya. Secara teknis, produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Input adalah bahan dasar, bahan pembantu, tenaga kerja, mesin, dan alat-alat perlengkapan yang digunakan. Sedangkan output adalah barang atau jasa yang dihasilkan. Hitung satu, di sini kita mau nanya-nanya tentang The Bro, apakah boleh? Boleh, silakan. Pertanyaan pertama, dalam satu hari bisa memproduksi berapa ekor ayam di sini? Di sini dalam satu hari rata-rata kalau hari-hari biasa sih sekitar 12-13 ekor. Tapi kalau di hari weekend kita bisa menghabiskan 15-16 ekor. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah pernah mendapatkan komplain dari pelanggan? Jika pernah mendapatkan, apa bentuk komplainannya? Kalau komplain keseringan kita paling dari produk packing sama ayam. Kalau dari ayam itu paling dari ayam kurang crispy, kurang kriuk-kriuknya gitu lah. Terus kalau misalkan dari produk misalnya dari burger. Kalau burger itu paling rotinya gosong, itu yang dari komplainnya dari customer. Pertanyaan ketiga, cara menanggapi komplainan pelanggan. Kita cara menanggapi komplainan pelanggan paling kita keseringannya itu dari ayam. Kalau misalkan ayam kalau misalkan keras ya sebenarnya itu kesalahan pribadi dari karyawannya sih, tergantung yang persipnya yang untuk di hari itu. Paling kita caranya harus mengganti ke si pelanggannya, diganti sama yang baru yang fresh gitu. Pertanyaan keempat, pernah mendapatkan pesanan yang banyak, yang mendadak? Jika pernah, bagaimana mengatasinya, Pak? Pesanan mendadak. Kalau kita mendapatkan pesanan mendadak dari customer secara langsung, sebenarnya itu kita juga siap sih. Soalnya kalau pesanan mendadak itu harus prepare kan seharusnya harus prepare dari sebelumnya. Cuma paling kita minta waktu estimasi aja buat pembuatan, itu buat jam berapa, kita pembuatan juga kita ngasih tahu estimasi pembuatan kita berapa lamanya gitu. Minta waktu aja sih paling ke si customernya yang yang memesan. Dan sih paling itu. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan bagian dari pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar pengiriman barang dan jasa agar bisa digunakan sesuai kebutuhan. Distribusi memiliki beberapa tujuan, diantaranya menyalurkan produk dan jasa kepada konsumen, memastikan produk dan jasa sampai ke konsumen dengan tepat waktu, menjaga kepuasan konsumen. Jadi kakak kita dari SMK Cibitung 1 izin mau bertanya soal laptop Maret. Boleh, silakan. Pertama, kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Merdi Andika ya. Pertanyaan pertama, bagaimana menanggapi feedback negatif dari pelanggan? Kalau feedback negatif dari pelanggan sih biasanya sering komplain. Komplain itu dari segi harga. Kalau harganya kita nggak update itu bisa dikomplain sama pelanggan. Satu itu. Yang kedua ya memang kita harus menghadapi pelanggan itu harus sabar. Ada yang emosian, ada yang enak, ada yang enggak. Dari segi retail mah memang menghadapi pelanggan itu ya dari kesopanan, dari keinian kita, nada bicara kita gimana. Selanjutnya, cara menyikapi pelanggan yang komplain, ada yang komplain? Ya karena kalau masalah komplain itu banyak ya, dari harga juga bisa komplain. Kadang-kadang itu nggak sesuai, udah kita update harga tapi dari atasannya nggak terupdate, itu gagal promo gitu. Yang kedua itu masalah kadang itu kayak struk ini ya, yang belanjanya di sini dia beda, dia nggak ngelihat lagi, nggak baca lagi, terkadang suka selisih gitu, pas sudah di scan beda harga kayak gitu. Pertanyaan ketiga, bagaimana menangani overstock? Kalau menangani overstock itu kita barang hampir terdisplay semua sih, hampir semuanya laku itu. Paling yang nggak laku itu yang mendekatin expired kita penarikan namanya. Kalau namanya overstock itu barang display semua, kayak di sini nih dolar hampir semua terdisplay. Pertanyaan keempat, jika Anda baru saja mengunjungi tempat, selamat datang dan
Tentunya kalau dari segi belanja online, kalau sekedar ngambil barang bisa, asalkan kalau yang belanja juga kalau posnya masih belum ditutup itu bisa, yang masih saya terima. Tapi kalau posnya udah posisi namanya ada klerek ya, penghitungan akhir namanya itu nggak bisa lagi, udah saya tolak. Kalau transaksi e-tran kayak top up dana di atas jam 10 itu udah nggak bisa lagi. Pertanyaan kelima, apa metode yang Anda pakai untuk mendekati pelanggan dan mendorong mereka melakukan? Kalau metode itu biasanya dari di sini namanya DTS, yaitu sapa senyum. Yang pastinya kita menyapa konsumen, kalau masih ada konsumen kita sapa, selamat datang, selamat datang di Alfamart, silakan berbelanja kan. Itu pasti kita kasih keranjang, pelayan yang baik. Itu kalau masalah sapa itu, kalau masalah menarik pelanggan itu ya dari promo juga ada. Itu namanya ada promo PSM, produk spesial mingguan. Itu kita tawarin, bisa buat ibu-ibu yang sering itu. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan ke-6, apakah ada tugas retail tertentu yang Anda sukai seperti merapikan pajangan atau mencatat pembelian? Kalau masalah tugas itu pastinya per hari itu ada ya. Kita tugasnya banyak, ada terkadang display barang, yang barang ada di stok di gudang itu kita display kayak rapikan kayak gini, pembersihan rak, planogram, sama update harga gitu. Kalau masalah tugas itu masing-masing sih ada seleranya, ibaratnya tugasnya ya plano, ya hari ini ya plano, kalau besoknya lagi tugasnya apa gitu. Itu kalau tugas mah nggak tentu sekarang. Oke, terima kasih. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan. Konsumsi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan.